Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Kreatif Panda. Nah, di video kali ini saya akan membagikan satu buah tutorial bagaimana cara untuk mencetak resi pengiriman Shopee di iOS teman-teman menggunakan printer Panda PRJ R58B untuk Gen 2-nya. Nah, ini untuk kodenya teman-teman ya, R58B Gen 2 teman-teman ya. Dan juga untuk step pertama, saya akan tunjukkan untuk pemasangan baterainya terlebih dahulu teman-teman supaya teman-teman tidak salah. Printer ini menggunakan baterai yang berbentuk bulat seperti ini teman-teman ya. Ada dua kutub positif dengan negatif. Jadi teman-teman jangan sampai terbalik pemasangannya ya. Di sini juga tertera positif dengan negatif dan ini positif, ini negatifnya teman-teman ya. Jangan sampai terbalik teman-teman. Nah, ketika sudah selesai pengecekan, nah kita akan masuk untuk proses instalasi stiker thermalnya teman-teman. Untuk stiker thermal di sini ya seperti ini. Jadi ini berbentuk stiker teman-teman ya. Saya tunjukkan dulu. Nah, ini stiker teman-teman. Oke. Nah, terus untuk printer ini teman-teman, printer ini mempunyai dua mode, yaitu receipt mode dan juga label mode teman-teman. Nah, ketika kita menggunakan receipt mode itu kita bisa menggunakan kertas biasa. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan stiker thermal seperti ini, kita printernya harus rubah dulu ke dalam label mode. Nah, untuk pertama-tama saya akan tunjukkan untuk printer ini defaultnya pas teman-teman beli itu adalah receipt mode teman-teman. Teman-teman harus ganti dulu ke label mode ya. Nah, saya akan tunjukkan apa perbedaan receipt mode dengan label mode. Saya menggunakan stiker di sini, saya akan pasangkan ya. Ya, taruh seperti ini, tarik keluar sedikit, terus kita tutup teman-teman. Nah, ini defaultnya masih receipt mode. Nah, receipt mode itu untuk cetakannya itu untuk ke stiker itu kurang terang teman-teman. Jadi ini lebih cocok untuk dipakai di kertas thermal ya. Saya akan tunjukkan, kita akan melakukan self test teman-teman. Nah, di sini untuk cetakannya itu kurang terang karena ini masih receipt mode. Nah, bagaimana cara untuk mencetak supaya terang? Nah, ini nanti kita bandingkan ya yang ini. Cara untuk merubahnya ke label mode ya, kita keluarkan kertasnya sambil posisi printer menyala, tutup, terus tekan tombol feed-nya, tahan sampai dia bunyi. Lepas. Nah, ini sudah berganti ke receipt mode teman-teman. Berganti ke label mode maksudnya. Nah, sekarang saya akan pasang lagi stikernya, tutup. Dia akan mencetak this printer type has been switched successfully. The current printer type is label printer ya. Jadi ini udah kualitasnya label printer. Nah, sekarang kita akan coba self test membandingkan hasil cetakannya ya. Nah, ini lebih hitam ya. Dari sini saja kita sudah bisa lihat. Simple saja. Bentar. Oke. Nah, ini di sini ya. Di sini dengan perbandingannya di sini teman-teman. Nah, oke, bisa dilihat ya perbandingannya ya, perbedaannya ya. Nah, ini yang ketika sudah menjadi printer type-nya label printer. Kalau ini label type-nya masih receipt printer teman-teman. Oke. Nah, ketika kita sudah rubah modenya menjadi label mode, ini berarti printernya sudah siap untuk digunakan untuk mencetak resi teman-teman. Nah, sekarang untuk di handphonenya, tadi kan saya bilang untuk mencetak resi pengiriman Shopee. Nah, untuk di sini, untuk aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi printer A teman-teman. Nah, untuk aplikasi printer A ini adalah aplikasi yang berbayar teman-teman ya. Tetapi untuk kita yang pertama kali download itu mempunyai masa trial 20 hari teman-teman. Oke. Nah, printer A ini logonya seperti ini. Printer A ini teman-teman bisa dapatkan di App Store teman-teman. Teman-teman tinggal cari saja printer A ya. Ejaannya seperti ini. Oke. Cari. Nah, di sini. Oke. Ya, logonya seperti ini ya. Ketika sudah teman-teman download, teman-teman bisa buka. Nah, khusus untuk di iOS itu berbeda dengan di Android. Kita tidak perlu pair Bluetooth di dalam menu Bluetooth di smartphone teman-teman, tetapi langsung pair Bluetooth di dalam aplikasi ya, aplikasi yang digunakan. Contohnya kita menggunakan aplikasi bantuan printer A ini untuk di iOS ya teman-teman ya, untuk mencetak resi pengiriman. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini, teman-teman masuk ke bagian ini teman-teman. Sebentar, print dulu. Oke. Nah, ini saya sudah download, sisa 19 hari. Nah, ketika teman-teman kalau misalnya ini sudah di pair ya, contohnya
Click here to see the price ya. Kita bisa lihat harganya, itu ada paket sebulan 19.000, 3 bulan, setahun dengan sekali beli ya teman-teman ya. Dan juga ini bukan aplikasi dari kita teman-teman, kita cuma menyarankan. Oke. Nah sekarang kita untuk cetaknya, contohnya ya, untuk contoh dulu di sini karena saya udah pair ya, atau kita langsung masuk dari Shopee. Nah untuk pencetakannya itu teman-teman bisa masuk ke dalam aplikasi Shopee ya, di iOS, masuk ke Shopee, terus masuk ke toko kita teman-teman ya. Masuk toko kita, save toko kita, terus perlu dikirim ya, perlu dikirim, telah diproses. Kita cari yang udah diproses, kita ambil random saja satu ya, contohnya ini deh, kertas deh. Nah terus kita pilih cetak label teman-teman, cetak label. Oke, tunggu sebentar. Oke, setelah ini, nah ketika sudah seperti ini teman-teman jangan pilih yang logo print ya, karena di iOS itu berbeda. Kita pilih menu forward ya, pilih yang tanda panah ini forward, terus lempar filenya itu ke aplikasi printer A ya. Oke, nah kalau misalnya sudah seperti ini teman-teman bisa klik di sini teman-teman untuk settingannya ya. Karena saya udah pernah di pair, itu langsung otomatis teman-teman ya. Terus di sini pilih yang gambar printer ada gerigi. Nah, nanti akan otomatis langsung terdeteksi di sini teman-teman seperti ini. Ya, karena ini cuma salah satu. Nanti di sini tinggal dipilih saja, diaktifin, terus printer width-nya pilih yang 58, terus kita done teman-teman. Ya, nanti akan ada bunyi tit sekali ya. Setelah itu kita bisa langsung cetak. Nah kalau misalnya seperti biasa, ini kan printernya printer 58. Ini untuk cetakannya itu dia biasanya untuk printer kita cetak potret itu biasanya kecil teman-teman, tetapi masih bisa terbaca ya. Dan juga untuk di sini saya menyarankan teman-teman untuk mengaktifkan barcode ini. Jadi biasanya kan kalau di ekspedisi dia memerlukan nomor resi kan 2033 ini. Nah kita centang yang 2033. Kalau 2311 itu untuk nomor pesanan teman-teman ya. Jadi ini maksudnya seperti ini, barcode ini akan tercetak ulang di atasnya lebih rapi, lebih bagus ya. Nah kalau misalnya sudah seperti ini, kita tinggal pilih cetak ya, kita tunggu. Nah ini cetakan pertama potret. Nanti kalau yang kita saranin itu nanti cetaknya itu di landscape saja teman-teman. Caranya bagaimana? Nah ini untuk ini bisa teman-teman pilih yang ini, gambar barcode disilang. Dia akan langsung memiringkan teman-teman. Tetapi biasanya kalau dari sistem dia ada beberapa informasi seperti ini yang terpotong. Jadi kita manual saja. Kita balikan dulu, putar landscape terlebih dahulu ya. Terus di sini ini kan ada lambang merah-merah ya. Memang agak ribet teman-teman ya. Memang agak ribet kalau misalnya untuk printer yang kecil seperti ini, karena untuk dimensinya, dimensi lebarnya sangat kecil ya. Ini kita tidak perlu ya. Cuma nanti teman-teman ini sesuaikan saja. Ini kita buang ya. Kita buang cut di sini ya, sisa yang di sini. Terus untuk barcode-nya kita tidak perlu. Nah, kita buang juga cut di sini. Sisa seperti ini ya, teman-teman ya. Terus kita cetak. Nah, ini sebentar. Ya. Untuk ini labelnya lebih besar teman-teman ya, hasil cetakannya seperti ini, hitam ya, karena printer ini udah masuk ke label mode. Nah sekarang saya akan bandingkan juga beberapa yang kita tidak perlu edit teman-teman ya. Saya balikan dulu sebentar. Waduh sebentar ya. Iya. Kita kembali aja deh, forward kembali ya, forward kembali ke printer A. Oke,
Ini previewnya, kita centang ini, terus kita langsung pilih ini teman-teman. Sebentar, membingungkan. Nah, di sini ini tampilan awalnya. Kita langsung pakai fitur yang ini, ya, menghilangkan barcode-nya. Oke, setelah itu print. Nah, untuk metode cetaknya itu terserah teman-teman ya, enaknya di mana. Kalau saya sih, kalau misalnya untuk orderan yang tidak begitu banyak, saya akan menggunakan seperti ini. Saya akan crop secara manual. Supaya apa? Supaya untuk ininya terbaca teman-teman. Nah, ini kalau untuk produknya ini kurang terbaca karena dia by system cropnya. Sedangkan kalau misalnya kita crop manual, kita bisa tuh seperti ini ya teman-teman ya. Jadi cetakannya bagus, rapi ya. Kita cuma perlu nama penerima, nama pengirim, oke, nama barang, terus untuk resinya di sini teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan tes untuk mencetak. Percuma kalau misalnya kita udah cetak seperti ini. Ya, ada 3 contoh. Percuma kita udah cetak seperti ini, tetapi barcode-nya tidak bisa terbaca oleh barcode scanner, teman-teman. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan notepad di PC, teman-teman ya, dan juga saya menggunakan barcode scanner Panda PRJ BT881D. Ini untuk scanner 1D, teman-teman ya, wireless ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan tes satu persatu. Ini untuk cetakan yang paling pertama menggunakan mode portrait ya, teman-teman ya. Saya akan scan coba. Oke, masuk. Oke, yang di sini juga lancar teman-teman ya. Oke, cuma yang ini hasilnya kecil ya, kurang bisa terbaca. Kalau misalnya teman-teman nggak masalah seperti ini sih, oke aja, fine aja. Oke. Nah, sekarang untuk cara yang kedua, yang saya crop manual. Crop manual itu hasilnya lebih bagus, lebih besar, lebih terbaca teman-teman ya. Terus untuk kata-katanya itu juga jelas ya. Sekarang kita akan coba tes untuk scan barcode-nya. Masuk teman-teman ya. Saya akan ulangi lagi, oke, supaya jelas. Oke, yang ini juga yang masuk ya teman-teman ya, ini juga masuk. Terus yang ini yang ketiga, contoh untuk yang dia crop secara sistem ya teman-teman ya, crop secara sistem yang nama produknya agak kurang terlihat. Kita sekarang coba scan. Oke, lancar teman-teman ya, yang artinya apa? Untuk ketika pencetakan ini menggunakan printer Panda PRJ R58B generasi kedua, itu sangat bagus cetakannya teman-teman ya. Barcode-nya tajam, tidak pecah-pecah ya, teman-teman bisa lihat ya, sangat tajam. Oke, saya akan coba tutupin. Waduh, ini saya nggak bermaksud untuk publikasi alamat ya. Nah, ini barcode-nya tajam ya teman-teman ya. Terus untuk alamat-alamatnya, oke, dan ini untuk yang secara sistem teman-teman, bisa dilihat sekali lagi. Oke, nah seperti itulah videonya teman-teman untuk pencetakan resi pengiriman Shopee ya di aplikasi Printer A di iOS teman-teman. Oke, nah sekian dulu informasi teman-teman tentang tutorial kali ini. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye bye.